pada nganggur Ramadan, ayo kita review ini. Kelihatan nggak? Ini DLMS Smart Audio 240 ya. Ini DLMS Mini, harganya murah, fiturnya lengkap sebagaimana DLMS umumnya ya. Cuma bentuknya aja mini, harganya murah. Kalau di Shopee harganya 700 ribuan, jenengan bisa dapatkan ini ya di toko. Tulis aja di Shopee Smart Audio DLMS 240 ya. Jadi inputnya 2, terus outputnya 4, 1 2 3 4. Nah ini kita bisa arahkan lur, misalkan input 1 mau diarahkan ke output 1 atau output 2, atau misalkan output 1 ini ngambilnya dari input 1 2 atau cuma 1 tok atau cuma 2 tok, ini nanti bisa diatur di dalam ya. Jadi video ini singkat kita review DLMS ini ya. Jadi DLMS Mini ini yang sekarang lagi mulai viral ini bolo. Jadi fiturnya ini sudah lengkap ya, dari mulai limiter, kompresor, kemudian ada high pass filter, low pass filter, kemudian band pass filter, delay, ada semua bolo. Terus kemudian juga parametric equalizer, frekuensinya bisa diatur, semuanya lengkap. Pokoknya kayak DLMS besar ya, cuma ini bentuknya mini, harganya murah, ini rakitan ya. Jadi wajar nanti kalau ada kurang-kurang dikit ya wajar lah, karena rakitan ya. Ya penampakannya seperti ini bisa didekatkan dari atas seperti ini ya, ini seperti ini dari atas. Kemudian tampilannya seperti ini, untuk seleknya seperti ini nih, untuk pemilih diatur, untuk OK-nya ditekan ya, ditekan. Kemudian ada tombol seperti ini. Untuk belakangnya menggunakan jack 1/4 pun atau kita kenal dengan jack Akai yang stereo ya. Jadi ini balan, inputnya itu input balan. Jadi kalau pakai jack Akai yang pakai yang stereo. Jadi jacknya seperti ini ya, kelihatan kan? Ya, jack stereo, Akai stereo, atau namanya jack 1/4 pun stereo, TRS ya, TRS. Yang atas ini untuk sinyal hot atau plus, yang tengah ini untuk sinyal cold atau sinyal yang min, kemudian ini ground, yang bawah ground. Jadi sambungannya itu balan. Kalau kita pakai mixer build up, kemudian mau pakai aksesoris lainnya yang build up atau power yang build up, itu tinggal nyambung seperti ini ya. Jadi 3 pin kan, pin 1 untuk ground, pin 2 untuk hot signalnya atau plusnya, kemudian pin 3 untuk cold signal atau untuk min ya bahasa. Jadi 1 ground, 2 plus, 3 min. Kalau ini berarti ya yang paling atas ini plus, yang tengah min, yang paling bawah ini ground. Jelas ya bolo? Kalau nanti kurang jelas tanyakan di komentar bolo. Oke, sekarang kita lanjut untuk lihat fitur yang ada di dalamnya. Oke, kita lanjut cek fitur yang ada di dalamnya. Ini mohon maaf ada suara mengaji. Wes ini berkah ini Ramadan, banyak orang tadarus. Kita hidupkan. Tampilan awalnya seperti ini, masih loading sampai lampu merah ini mati ya. Nah, untuk tampilan awal seperti ini. Jadi keluarnya tampilannya seperti ini. Ini bisa kita putar ya. Jadi pengaturannya. Ini untuk input 1, input 2, out channel 1, out channel 2, out channel 3, out channel 4. Jadi kita mulai dari input dulu ya. Jadi awal seperti ini, kita ke input ya. Ini yang pertama dari atas ini, dari atas sendiri. Kita putar ke bawah, ini ada input gain ya. Jadi input 1 gainnya. Volume input 1 bisa kita atur. Ini saya atur di 10 dB aja ya. Kemudian gate. Jadi kalau posisinya ini min 110, dia gate-nya nggak aktif. Jadi wis nggak fungsi. Kalau di input saya nggak pernah memfungsikan gate ini ya. Paling nanti di limiter di outputnya. Kemudian
Ini kompresornya di input 1 seperti ini tampilannya, rilisnya ya. Kemudian ada rasio, ada rilis. Ini silakan nanti bisa di-adjust sendiri. Kemudian input 2 yang jalur nomor 2, input yang belakang nomor 2 pengaturannya di sini sama, ada gain. Kemudian gate, ada kompresor. Nah, sekarang kita masuk ke bawahnya, ini ada channel 1 output. Jadi ini pengaturan output di channel 1. Nah, ini inputnya bisa kita pilih. Jadi channel 1 ini mau ngambil dari input 1 atau 1 2 atau cuma 2 tok. Nah, seperti ini. Kalau kita pencet seperti ini berarti inputannya kita ngambil dari input 1. Ini input 2 atau input 1 2 kita masukkan ke channel 1. Ini bisa diatur fleksibel sesuai kebutuhan. Kemudian gain input, gain output channel 1. Ini bisa diatur juga, ditekan kemudian bisa digeser. Ini saya atur di 15 dB ya. Ini nanti hubungannya dengan apa namanya RTA ya, jadi kita sesuaikan. Kemudian ini ada crossovernya, ada band pass filter, bawahnya kita ngambil paling bawah berapa, kemudian atasnya berapa, ini bisa diatur. Kemudian bisa pakai untuk high pass filter ya, jadi untuk high, crossover high. Ini yang paling atas, yang paling bawah, yang sebelahnya ini ada low pass filter. Ini berarti crossover untuk low-nya atau sub kita bisa atur, kita pilih dipotong berapa. Jadi ini slope-nya bisa dirubah juga, ada BT18, BT24, kemudian ada BT12, BT6, LR24, LR12, ini macam-macam. Silakan bisa di adjust sendiri, bisa diputar-putar sendiri, diteliti sendiri sama teman-teman ya. Kemudian ini low pass filter kita bisa cut di berapa, ada 320, kita bisa sesuaikan ini ya, 320. Ini sudah saya atur di speaker saya cut di 320 ya. Jadi kalau sudah misalkan 320 kita pencet, sudah selesai. Kemudian fitur selanjutnya ada EQ setiap channel ya. Jadi ini bisa di on off. Kalau kita mau pakai ya di on kan, ditekan. Kemudian bawahnya, nah ini ada low self, artinya semua yang di bawah 660 ini terangkat semua ya, kita angkat berapa dB ya, terserah. Kemudian ini kalau low self ini nggak pernah saya pakai ya. Ini yang 2 ini picking, ini bisa kita atur. Jadi parametrik itu kita bisa ngatur frekuensinya, kita pilih berapa ya. Misalkan yang kurang di 100 ya, kita arahkan ke 100 ini, kemudian kita boosting ya. Dan kita boosting seperti itu ya dulur. Ini saya kembalikan lagi ke pengaturan. Kemudian ini ada sampai 7 ya. Jadi EQ-nya itu sampai 7 parametrik atau 7 frekuensi yang bisa kita pilih. Terserah frekuensi berapa, tinggal kita geser, kemudian kita boost atau kita cut. Kemudian load setting ini artinya apa namanya, kita yang pernah kita simpan bisa kita cari lagi. Kemudian send setting, ini settingan yang ada di channel ini bisa kita kirim ke channel berapa ya. Ini bisa kita kirim ke channel berapa. Oke, misalkan kita samakan channel 3 dengan channel 1. Oke, kita tekan, kita yes. Kemudian ini sudah selesai, kita balik lagi ke atas, EQ exit, kita keluar. Kemudian bawahnya lagi ada limiter. Nah, ini limiter setiap channel. Kalau misalkan kita ini WhatsApp ya, kita limit berapa terserah. Jadi limiternya kalau 0 dB berarti dia tidak aktif ya. Jadi limiternya artinya kosong, tidak bekerja. Kemudian attack, ada rilis, silakan bisa diatur sendiri. Tutorialnya banyak di YouTube ya. Apa yang dimaksud attack, apa yang dimaksud rilis itu banyak ya dulur. Silakan bisa dilihat. Kemudian delay. Nah, ini delay ini berfungsi nanti kalau kita nata speaker banyak, atau misalkan kita nata speaker dengan model box yang berbeda, nanti biar pasenya biar bisa nyambung, kita bisa ngaturnya lewat delay ini ya. Jadi detail ini delaynya dari 0,01 milisecond, ini termasuk detail ya. Jadi jaraknya dari 5 cm sampai yang delaynya yang paling pol ini mentok ini berapa ini ya, kita lihat dulu. Sampai yang mentok ini sekitar, tulisannya sekitar 3000 ya, 3000 milisecond itu berarti berapa ya, banyak meter itu ya, jadi lumayan. Ini kita kembalikan lagi ke 0 karena saya untuk subnya tidak saya delay.
Kemudian yang terakhir ada pembalik pasa. Di pasanya bisa dibalik normal atau terbalik 180 derajat. Misalkan ada cancel, kita coba balik suaranya normal apa enggak. Biasanya kan kalau beda box itu biasanya minta diinvert atau dibalik ini pasanya ini. Oke. Dan channel 2 seperti itu sama, dan seterusnya ini sama fiturnya. Channel 2, channel 3 juga sama ya. Kemudian channel 4 juga sama. Nah, ini preset, maksudnya preset ini kalau kita sudah nyimpen, misalkan kita tadi sudah setting benar, sudah kita cocok, nanti kita simpan ya dulur. Jadi simpan preset ini. Kita simpan di mana terserah wis ini. Jadi ada 7 ya, totalnya ada 7 ini. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, 7 preset ini. Lumayan lah. Jadi di LMS Mini seperti ini bisa nyimpan 7 preset ya. Kemudian nanti kalau kita mau kembali ke preset itu, misalkan ini di LMS-nya udah dimatikan, karena ini enggak ada auto backupnya ya. Jadi misalkan ini mau dimatikan, sudah dimatikan, kita hidupkan lagi. Nah, sebelum kita nyalakan apapun powernya, sebelum kita nyalakan, kita balik ke preset yang sudah kita simpan. Misalkan tadi presetnya kita simpan di setting 2 ya, berarti kita tinggal tekan setting 2 ya. Atau misalkan tadi kita simpan di 2W stereo atau 2W stereo, ini berarti kita tekan di 2W stereo. Maka settingan yang tadi kita adjust tidak akan hilang, akan balik lagi seperti itu. Kemudian ada ping noise, ini juga tidak perlu ini ya, ping noise. Kalau orang mekanik atau soundman desa-desa ini jarang pakai ping noise seperti ini. Kemudian ada mode mudah atau expand ini, jadi yang mudah. Oke, seperti ini fiturnya seperti ini ya. Jadi mirip DLMS pada umumnya yang mahal-mahal itu ya. Jadi ya walaupun ada kurang lebihnya ya wajar lah, karena ini kan rakitan ya bolo, jadi murah harganya. Yang minat silakan bisa beli di Shopee Smart Audio. Saya bukan endorse, bukan promosi atau apa, ini cuma review aja ya. Oke, sekian, kita lanjut di video berikutnya untuk cek suara dan keakuratan di fitur DLMS ini ya. Oke, sekian, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Jika bermanfaat bisa di share. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.ไปจะแซงไปจะแกล้งไปจะยันก็ให้ฟัง